Membicarakan masalah moralitas terkait dengan politik sangatlah menarik dan sangat relevan dengan kondisi yang ada di sekitar kita, di mana kita melihat secara transparan kondisi perpolitikan di Indonesia. Bahwa sedang terjadi demonstrasi besar-besaran dikarenakan ada kecemburuan sosial dan kesenjangan kesejahteraan antara elit dengan rakyat jelata. Di mana terjadi demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan buruh, dari pekerja ojol, dari masyarakat pada umumnya, di mana mereka menyuarakan protes atas ketidakadilan yang sedang terjadi. Maka ketika Dr. Yu Hasan memberikan gambaran dan berpendapat bahwa moralitas itu sesungguhnya tidak ada standar nilainya dan kemudian disamakan dengan politik, itu menyulut satu masalah yang sangat mendasar terkait dengan praktek moralitas di dalam perpolitikan yang nyata. Maka marilah di dalam episode kali ini, program Hujah yang ke-32, kita melakukan atau melanjutkan kajian kritis kita terkait dengan moralitas. Bagaimana seharusnya moralitas itu justru diberi nilai. Dan sesungguhnya moralitas itu harus diterapkan di dalam dunia politik dengan standar nilai yang benar supaya politik kita menjadi bermoral, menjadi politik yang beradab dan memberikan manfaat kepada masyarakat seluruhnya. Sahabat sekalian, kita melanjutkan kajian tentang moralitas yang sangat menarik dikarenakan memang kita sedang melihat contoh kasusnya secara nyata di sekitar kita, khususnya ketika moralitas ini dikaitkan dengan politik. Saya mengambil rujukan narasinya dari episode yang sebelumnya yang diambil dari apa yang dikemukakan oleh Dr. Yu Hasan terkait dengan moralitas yang diidentikan, disamakan dengan politik itu. Mari kita dengar quote-nya. Pada dasarnya moral itu adalah reciprocal altruism, altruisme yang milih-milih gitu. Kalau teman dibela habis-habisan, kalau musuh dibabat habis-habisan gitu. Apa bedanya dengan politik? Sama persis itu. Jadi bagaimana moral itu diolah di otak itu sama persis dengan politik dan estetik, sama itu. Jadi kalau otak rasional kita itu menimbang-nimbang moral itu, otak rasional kita itu tidak memilih mana moral yang benar, mana moral yang salah. Tapi otak rasional kita itu mencari pembenaran atas moral yang kita pilih. Gitu. Atas moral yang kita pilih. Cobalah kamu tanya orang yang setuju dengan pendapat-pendapatnya Trump. Dia akan punya 1000 alasan untuk menjelaskan bahwa kesetujuannya itu berdasarkan logika. Ya, betul. Gila itu. Ya. Kamu tidak usah jauh-jauh. 2 tahun yang lalu ada cebong dan kampret di Indonesia itu. Mereka punya logika masing-masing ya. Yang masing-masing merasa ya itu tadi logis dan rasional. Membenarkan pilihan moralnya itu. Dari episode-episode sebelumnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa ada kesalahan yang sangat mendasar dalam narasi yang disampaikan oleh Dr. Yu Hasan itu. Yang pertama adalah ketika dikatakan bahwa moralitas itu sesungguhnya tidak ada standar nilainya. Kehidupan ini tidak ada standar nilainya dan nilai itu atau nilai kehidupan khususnya dalam moralitas sesungguhnya disandarkan pada kesepakatan belaka. Sehingga bisa berbeda di sini dan di sana, di komunitas ini dan komunitas itu, bahkan bangsa ini dan bangsa itu dan seterusnya. Yang kedua adalah kesalahan mendasar ketika dia mengatakan bahwa
Moralitas itu didasarkan pada kesepakatan yang berbasis pada logika dan rasionalitas. Padahal semestinya yang sudah kita bahas di episode yang lalu, moralitas itu kaitannya bukan dengan logika dan rasionalitas, melainkan dengan perasaan, secara emosional, menyentuh empati. Jadi kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kedermawanan, dan seterusnya itu sesungguhnya bukan soal logika dan rasionalitas, tetapi soal perasaan, soal empati. Maka adalah kesalahan mendasar ketika moralitas itu diukur dengan logika dan rasionalitas, dikarenakan moralitas sesungguhnya berbasis bersandar pada empati dan perasaan. Kesalahan yang ketiga adalah ketika dikatakan bahwa moralitas itu sesungguhnya adalah reciprocal altruism. Altruism adalah kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Tetapi reciprocal itu bermakna timbal balik. Artinya seseorang melakukan kebajikan, altruisme dikarenakan ingin mendapatkan balasan, timbal balik dari kebajikan yang dia lakukan. Nah, tentu saja ini kesalahan yang sangat mendasar ketika moralitas itu disebut sebagai reciprocal altruisme. Bahwa kebajikan, kebaikan, perbuatan baik yang dilakukan dalam moralitas itu sesungguhnya didasari oleh pamrih. Ini kalau kita lanjutkan terkait dengan jual beli lantas, jual beli dalam kebajikan. Dia melakukan begini karena ingin dibalas dengan begini. Melakukan begitu karena ingin dibalas dengan begitu dan seterusnya. Dan kemudian yang lebih menarik lagi ketika dia mengatakan bahwa moralitas itu tidak ada bedanya dengan politik. Nah, ini yang menjadi kajian lebih detail lagi di episode kali ini, bahwa ketika dia mengatakan moralitas sama dengan politik, maka itu terjadi masalah atau menyulut masalah yang sangat mendasar terkait dengan praktek-praktek politik yang kita lihat di sekitar kita dan yang sekarang atau saat ini sedang melanda perpolitikan di Indonesia. Bahwa sesungguhnya moralitas itu berbeda dengan politik. Politik itu bisa dilabeli, ada politik yang bermoral dan ada politik yang tidak bermoral. Artinya politik dan moralitas itu berbeda, justru menjadi label. Politik menjadi tidak bermoral ketika politik itu adalah didefinisikan sebagai rebutan kepentingan. Jadi kita sering mendengar bahwa sesungguhnya politik adalah rebutan kepentingan. Ada 3 hal yang direbutkan atau dijadikan perebutan di dalam perpolitikan itu. Yang pertama adalah rebutan kekuasaan. Seseorang di dalam dunia politik bisa melakukan apa saja untuk melakukan atau merebut kekuasaan itu. Bisa melakukan penindasan, bahkan bisa melakukan pembunuhan baik karakter maupun fisikal. Itu dikarenakan politik didefinisikan sebagai rebutan kepentingan. Satu, soal kekuasaan. Yang kedua adalah soal penghasilan. Dunia politik diidentikan dengan penghasilan yang kemudian bisa diatur-atur sesuai dengan kekuasaan dan kepentingan yang terlibat di dalamnya. Penghasilan yang tinggi itu dibuat atau dibikin sedemikian rupa melalui peraturan-peraturan yang bisa diatur di sana-sini, disepakati, pat-pat gulipat dan sebagainya. Maka perpolitikan identik dengan rebutan penghasilan yang tinggi. Yang ketiga adalah soal fasilitas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang elit politik mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan orang-orang yang tidak ada di dalam lingkaran elit itu. Nah, ketika politik diidentikan dengan rebutan kepentingan, baik kekuasaan, penghasilan maupun fasilitas, maka politik itu cenderung tidak bermoral. Dan lanjutannya biasanya terkait dengan flexing, yaitu pamer-pamer. Satu, pamer kekuasaan. Dia menunjukkan bahwa dialah yang paling berkuasa.
Dan ini kalau dilanjutkan bisa merusak demokrasi. Seperti yang kita lihat dalam beberapa tahun yang terakhir ini, demokrasi di Indonesia mengalami kerusakan yang fatal, baik di eksekutifnya, di yudikatifnya, maupun di legislatifnya. Itu dikarenakan definisi dari politik adalah rebutan kepentingan, dan yang tidak sesuai dengan kepentingannya bisa dijatuhkan, bisa dijegal, bisa dihancurkan, dan seterusnya. Satu, pamer kekuasaan. Yang kedua adalah pamer kekayaan. Yang kita lihat akhir-akhir ini menyebabkan kecemburuan sosial dari masyarakat lapisan bawah atau menengah ke bawah yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kekayaan negara yang sesungguhnya adalah milik rakyat, berasal dari rakyat, digunakan dengan tidak semena-mena atau sewenang-wenang oleh para pejabat, oleh para elit politik, dan kemudian memunculkan rasa tidak adil, kecemburuan sosial, ketimpangan kesejahteraan dengan masyarakat atau dengan rakyat jelata pada umumnya. Dan yang ketiga adalah pamer-pamer fasilitas. Menggunakan fasilitas negara secara berlebih-lebihan. Terkait dengan transportasi, terkait dengan berbagai macam fasilitas di dunia pendidikan, perjalanan ke luar negeri, dan seterusnya, yang cenderung memicu, menyulut tindakan-tindakan yang bersifat koruptif, dan kemudian biasanya merembet digunakan untuk orang dekatnya, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan seterusnya, Jadi poin pentingnya, ketika politik itu didefinisikan sebagai rebutan kepentingan, maka politik itu justru menjadi tidak bermoral. Maka adalah kesalahan yang sangat mendasar ketika menyamakan antara moralitas dengan politik, sama sekali berbeda, dikarenakan politik itu bisa tidak bermoral. Nah, sebaliknya politik juga bisa menjadi bermoral ketika politik itu didefinisikan bukan sebagai rebutan kepentingan, tetapi sebagai jalan, sebagai media untuk memberikan pengabdian, kemanfaatan bagi baik komunitas, masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah yang kemudian disebut sebagai negarawan, bukan sebagai politikus. Politikus itu bermakna dia merebut atau melakukan usaha-usaha untuk merebut kepentingan bagi dirinya atau bagi kelompoknya. Tetapi negarawan itu berbasis pada pengabdian, bahkan pengorbanan. Mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang banyak. Satu. Yang kedua juga berbasis pada keadilan. Tidak mementingkan egonya atau dirinya atau kelompoknya, melainkan mementingkan keadilan bagi seluruh rakyat bangsa yang sedang dia perjuangkan kesejahteraannya itu. Dan orang-orang yang memiliki sikap kenegarawanan ini, dia memiliki sifat yang dermawan, suka menolong, bukan suka memanfaatkan, suka menolong, memberi, dan berkorban untuk apa saja demi kesejahteraan dan keadilan dan kemajuan bersama. Apakah ini politik? Iya, tetapi bukan politik yang tidak bermoral, melainkan politik yang bermoral. Karena itu sahabat sekalian, moralitas itu sesungguhnya harus diberi nilai, bukan malah diajarkan sebagai moralitas itu tidak ada standar nilainya, bergantung pada kesepakatan, bergantung pada kepentingan, bahkan kemudian diberi jalan seakan-akan untuk melakukan rebutan kepentingan itu dan efeknya akan menghancurkan kebersamaan. Jadi poin pentingnya adalah moralitas tidak sama dengan politik. Politik bisa dilabeli dengan moralitas itu, politik bermoral ataukah politik yang tidak bermoral. Karena itu menjadi sangat penting bagi moralitas itu untuk diberi standar nilai. Bahwa harus dibikin kesepakatan, ya sudah pasti. Tetapi kesepakatan itu harus dirujukkan kepada nilai-nilai kepantasan, pantas atau tidak. Dirujukkan pada benar dan salah,
ini benar apa tidak, adil apa tidak, jujur apa bohong, dan seterusnya. Yang ketiga, moralitas itu harus dirujukkan pada akhlakul karimah atau budi pekerti. Karena setiap diri sesungguhnya merasakan ada nilai-nilai kepantasan, nilai-nilai baik dan buruk yang ketika itu diterapkan itu akan memberikan kemanfaatan dan kenyamanan bersama. Dan kemudian budi pekerti itu dirujukkan kepada nurani, nilai-nilai universal yang ada pada diri manusia atau jiwa manusia. Kita sama-sama menyukai kebaikan dan membenci kejahatan. Kita menyukai sesuatu yang indah, yang baik, dan tidak menyukai yang tidak baik. Kita menyukai kejujuran dan tidak menyukai kebohongan. Kita membela keadilan dan menentang ketidakadilan, dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dijadikan rujukan moralitas. Ya, jadi kembali kepada poin pentingnya bahwa moralitas justru harus diberi standar nilai, dan kemudian standar nilai itu bersifat universal dan kemudian diberlakukan dalam kesepakatan yang kemudian barang siapa menabrak kesepakatan itu dia harus diberi hukuman. Baik secara moralitas maupun secara hukum positif. Bisa dikenakan hukuman atau diberi hukuman-hukuman tertentu untuk menjaga berjalannya moralitas itu secara baik di dalam kehidupan kolektif, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka Al-Quran pun memberikan rujukan kepada kita tentang nilai-nilai yang baik, yang benar, yang pantas bagi para penguasa. Misalnya Allah mencontohkan di dalam masyarakat atau bangsa atau kaum Ad. Di dalam surat Hud ayat 59 Allah memberikan gambaran. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda atau pelajaran dari Tuhan mereka. Dan mendurhakai para utusan Allah. Dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Al-Quran mencontohkan kehancuran, bencana, azab yang diterima oleh kaum Ad dikarenakan mereka mengikuti penguasa yang sewenang-wenang. Nah, di sisi yang lain Allah juga menggambarkan seorang penguasa, seorang pemimpin yaitu Nabi Daud. Di dalam surat Shad ayat 26. Hei Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab atau masalah yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan atau hari pengadilan. Sahabat sekalian, saya kira sudah jelas gamblang dalam kajian kita kali ini bahwa sesungguhnya moralitas yang harus diterapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam perpolitikan kita, itu harus memiliki standar nilai yang berpihak pada kebaikan, bukan keburukan. Berpihak pada kebenaran, bukan pada kejahatan. Dan berpihak pada kemanfaatan, bukan kemadharatan. Salam.